Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, usai menggelar doa bersama lintas agama, Korpri Polri meluncurkan website resmi yang didirikan sebagai pusat informasi Korpri Polri. Tak hanya sebagai pusat informasi, website ini juga dirancang untuk mendukung pengembangan potensi dan kompetensi ASN Polri. Peluncuran website resmi Korpri Polri dilakukan secara simbolis oleh Ketua DP Korpri Polri Dr. Niken Manohara, ASSDM Kapolri Irjen Pol Anwar, serta Waketum Bayangkari Nyonya Marta Dedi Prasetyo, dan dihadiri oleh ratusan ASN Polri. Pembuatan website ini bertujuan untuk menjadi pusat informasi terkait Korpri Polri, sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi ASN Polri. Ketua DP Korpri Polri Dr. Niken Manohara menegaskan bahwa website tersebut memuat seluruh informasi terkait Korpri Polri dan ASN Polri, serta dapat diakses oleh masyarakat luas. Dan pada kesempatan ini kami juga melakukan launching website Korpri Polri yang alhamdulillah setelah sekian lama ditunggu berhasil juga Korpri Polri memiliki website yang merupakan sumber resmi untuk informasi terkait Korpri Polri. Dengan adanya website ini maka seluruh informasi terkait Korpri Polri dapat diakses secara online dari mana saja dan oleh siapa saja. Seiring dengan hal tersebut, ASSDM Kapolri Irjen Pol Anwar menyampaikan bahwa pembentukan website Korpri Polri merupakan bagian dari implementasi sistem pemerintahan berbasis digital. Ia juga berharap website ini dapat menjadi pusat informasi dan media pengembangan kompetensi ASN Polri. Dan peluncuran website Korpri adalah wujud nyata komitmen dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dan reformasi birokrasi. Kami harapkan melalui website ini menjadi pusat informasi yang dibutuhkan bagi ASN Polri sehingga mereka dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi, efisiensi, dan efektivitas kerja serta kualitas pelayanan publik. Diharapkan website nanti adalah website tentang kegiatan yang bermanfaat, berguna. Dengan kehadiran website ini, ASN Polri diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi hingga dapat lebih optimal dalam menopang tugas dan fungsi Polri untuk mengayomi masyarakat. Dari Jakarta, Jelang Baskara Sugeng Priyatno, Polri TV. Sementara itu, pemirsa, guna memperkuat formasi ASN Polri, SDM Polri akan buka calon formasi ASN Polri di tahun 2026 untuk seluruh satker yang tergabung dalam tubuh Polri. Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Anwar. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Anwar menegaskan, di tahun 2026 mendatang Polri akan membuka formasi CPNS untuk berbagai satker yang ada di dalam Polri. Hal tersebut bertujuan guna mengantisipasi berkurangnya jumlah ASN Polri yang telah mencapai usia pensiun mencapai angka lebih dari 1.000. Pembukaan lowongan ASN Polri di tahun 2026 merupakan upaya untuk memperkuat ASN Polri guna mengoptimalisasikan pelayanan serta kinerja organisasi sebanyak 321 formasi. Polri adalah bagian dari integral organisasi yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebagai langkah antisipasi terhadap berkurangnya jumlah ASN Polri yang setiap tahunnya mencapai batas usia pensiun sebanyak 1.000 lebih. Pada tahun 2026, Polri akan mengadakan ASN sebagai bagian dari upaya strategi untuk menambah kekuatan ASN Polri guna memastikan keberlangsungan layanan dan optimalisasi kinerja organisasi. Selain itu, kami terus berupaya untuk memberikan ruang jabatan dan kepangkatan melalui penambahan jabatan fungsional untuk PNS Polri di luar tenaga kesehatan sebanyak 321 formasi, yaitu analis SDM 98 formasi dan asesor 223 formasi untuk seluruh satker dan
Satwil. Penguatan formasi ini dilakukan karena ASN Polri merupakan komponen penting dalam tubuh Polri, guna mendukung tugas Polri dalam melaksanakan pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Di informasi lainnya, pemirsa, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Hadi Langie memimpin apel gelar pasukan operasi kepolisian kewilayahan Zebra Samrat 2025, Senin pagi 17 November 2025. Di lapangan upacara Mapolda Sulut, apel diikuti personel Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dispenda, dan Jasar Harja. Sobat Polri, apel gelar pasukan ini juga diikuti oleh para pejabat Polda Sulawesi Utara, jajaran TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Jasar Harja, dan Dispenda. Dengan operasi ini, Polda Sulawesi Utara berharap dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan di jalan. Apel ditandai dengan penyematan pita tanda operasi dan penyerahan bekal kesehatan secara simbolis oleh Kapolda Sulawesi Utara kepada perwakilan personel TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan. Apel gelar pasukan ini diselenggarakan oleh seluruh satuan tingkat wilayah, mulai dari tingkat Polda sampai dengan tingkat Polres di seluruh Indonesia. Operasi kepolisian kewilayahan ini mengusung tema terwujudnya Kamseltib Carlantas yang aman, nyaman, dan selamat menjelang pelaksanaan Operasi Lilin Samrat 2025. Operasi Zebra Samrat 2025 dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 17 hingga 30 November 2025, melibatkan 475 personel Polri dan stakeholder terkait yang tergabung dalam Satgas Ops Polda dan Satgas Ops Polres atau Polresta. Operasi bersifat terbuka dengan mengedepankan fungsi lalu lintas untuk meningkatkan keselamatan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas secara profesional, bermoral, dan humanis. Adapun sasaran operasi meliputi segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata yang berpotensi menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, baik pada saat maupun pasca operasi Zebra Samrat 2025. Ada filosofi terjadinya kecelakaan itu diawali dengan pelanggaran. Jika dia sudah tidak mau tahu dengan aturan, dia akan melanggar. Mulai dari hal yang kecil. Apalagi kalau kita lihat bahwa setiap orang dia berlalu lintas ada 3 unsur pokok. Yang pertama dia siap diri. Ya, kalau dia mabuk kan nggak siap diri dia, atau dia sakit. Dan yang kedua adalah siap peralatan atau kendaraan. Yang ketiga siap administrasi, SIM. Sudah jelas mobilnya dan peralatan rem tadi sudah disampaikan. Belum, mungkin juga nggak ada sen kanan. Hanya orang nggak tahu kan kalau dia mau ke kanan atau ke kiri. Jadi kecelakaan. Jadi semua itu diawali dengan pelanggaran. Target operasi tersebut meliputi pengemudi yang menggunakan handphone saat mengemudi, melawan arus lalu lintas, pengemudi di bawah umur, berkendara melebihi batas kecepatan, serta pengemudi yang mengonsumsi narkoba dan minuman keras. Preventifnya 40%, preventifnya 40%, kemudian 20%-nya kita melakukan penindakan. Di mana penindakan itu kita mengutamakan etle, di mana 95%, dan 5%-nya kita akan menggunakan tilang manual. Nah, dalam tilang manual ini nanti kita lihat kira-kira yang pelanggaran yang dapat menimbulkan kecelakaan itu akan kita laksanakan penindakan secara manual. Kemudian kegiatan-kegiatan kita laksanakan mungkin secara preemptif kita melakukan pengaturan di beberapa titik yang menjadi rawan kecelakaan, kemudian memberikan himbauan-himbauan, kemudian juga secara preventif kita akan memberikan penyuluhan kepada sekolah-sekolah dalam rangka untuk operasi Zebra ini. Operasi Zebra ini persiapan nanti untuk kita lebaran, untuk Natalan nanti. Turut hadir dalam apel diantaranya para pejabat TNI dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Jasa Raharja Sulawesi Utara, Kepala BPT di wilayah Sulawesi Utara, serta pejabat utama Polda Sulawesi Utara. Dari Humas Polda Sulawesi Utara melaporkan untuk Polri TV.
Sobat Polri, mari kita patuhi aturan berlalu lintas, kurangi kecepatan, dan utamakan keselamatan dalam berkendara. Saya, Bribda Marwani, melaporkan dari Manado. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.